Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMA 4 yang tercinta ini. Selamat datang dan selamat belajar di SMA Negeri 4 ini. Semoga kalian menjadi siswa-siswi terbaik yang dibanggakan oleh orang tuanya dan juga dibanggakan oleh bapak ibu gurunya di SMA 4 nanti. Mudah-mudahan kalian bisa menunjukkan prestasinya sehingga kebanggaan itu akan dirasakan oleh keluarga besar SMA Negeri 4 Pandeglang. Baik, untuk peserta didik baru pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Turgimin. Saya di sini mengajar bidang studi kimia dan akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Untuk mengetahui tentang wawasan wiyata mandala, mungkin akan saya jelaskan beberapa poin. Yang pertama kita bahas pengertiannya, yang kedua nanti ada unsur-unsur yang terlibat di dalam wiyata mandala, dan nanti seterusnya kita akan bahas lebih jelas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala adalah, kita bagi tiga kelompok, tiga makna tadi. Wawasan itu artinya adalah cara memandang, kemudian wiyata adalah pendidikan, dan mandala adalah lingkungan. Jadi kalau diartikan semuanya, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, itu pengertian dari wawasan wiyata mandala. Kemudian kita perhatikan pada ini, gambar ini. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi siswa itu akan diproses setelah sekolah di SMA 4 itu diharapkan adalah bisa punya psikomotor, keterampilan. Contoh, di sini ada pelajaran misalnya prakarya. Siswa yang tadinya belum punya keterampilan, di sini diajarin misalkan pelajaran prakarya tentang budidaya tanaman cabai. Siswa tidak tahu sama sekali bagaimana dari awal penanaman sampai panen itu prosesnya bagaimana, maka disinilah diajarkan. Maka setelah lulus, sebagai output itu nanti punya keterampilan bisa menanam cabai. Nah itu. Atau juga mungkin pelajaran prakarya memasak. Nah, nanti siswa bisa memasak misalnya rasoles misalkan, ya. Ini keterampilan. Maka fungsi sekolah itu adalah menyiapkan siswa supaya bisa bekerja untuk persiapan kerja atau punya keterampilan untuk bekal siswa nanti setelah tamat. Itu diharapkan seperti itu, ya. Jadi dalam wawasan wiyata mandala, fungsi sekolah seperti itu. Jadi menyiapkan siswa itu supaya bisa bekerja, punya keterampilan, punya pengetahuan. Baik. Kemudian kita lanjut. Perhatikan, ini ada kata-kata seperti ini. Ini bisa diartikan dulu. Ini apa kira-kira artinya? Jadi yang pertama, I hear and I forget. Kedua, I see and I remember. Dan berikutnya, I do and I understand.
Nah ini hubungannya dengan tadi, siswa di sini dalam belajar itu siswa di prosesnya belajar, makanya ini supaya maksimal mencapai tujuan ini, bertambah kognitif, afektif, psikomotor, maka harus dalam belajar itu mengenal istilah 3 tadi. Kalau belajarnya hanya mendengar, maka siswa akan lupa. Kalau belajarnya hanya melihat, dia akan ingat. Kalau belajarnya dengan mencoba, mengerjakan, maka dia akan mengerti. Maka konsep-konsep siswa diharapkan bisa penuh dalam belajar. Artinya target yang disampaikan guru bisa tercapai dengan baik, maka lakukanlah hal-hal seperti ini. Tapi yang persentase yang baik, yang terbesar adalah siswa mencoba dan mencoba. Misalkan pelajaran fisika, matematik, kimia, maka sering-seringlah mengerjakan latihan supaya mengerti. Kalau fisika hanya didengarkan saja, matematik didengarkan saja, maka kan hanya lupa saja. Persentasenya sangat sedikit untuk mengerti. Dan ini hubungan tadi supaya siswa itu maksimal, ya, maksimal belajar supaya menghasilkan output yang benar-benar diharapkan. Itu yang tentang adiwiyata, tadi tentang pengertian dan fungsi dari sekolah, dari wawasan Wiyata Mandala. Jadi dari tujuan dari wawasan Wiyata Mandala itu ada diharapkan siswa aktif, berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu ada 5 komponen penting. Pertama, peran kepala sekolah. Kedua, peran guru. Ketiga, peran karyawan. Karyawan itu ada TU, ada tenaga kebersihan, ada keamanan, itu karyawan. Kemudian peran siswa, dan berikutnya peran masyarakat. Peran kepala sekolah bagaimana? Tentu saja peran sekolah adalah bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Peran guru bagaimana? Peran guru di samping mentransfer ilmu juga memberikan teladan bagi siswa-siswinya. Peran karyawan bagaimana? Karyawan ada TU, ada penjaga kebersihan, TU juga melayani administrasi, kepentingan siswa, kepentingan guru, dan juga tenaga kebersihan, membersihkan lingkungannya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi bahwa untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ada 5 komponen penting. Pertama, peran kepala sekolah, peran guru, peran karyawan, peran siswa, peran masyarakat sekitar. Saya akan jelaskan ini poin terakhir saja, yaitu peran siswa di sini. Peran siswa pada wawasan Wiyata Mandala, pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah ini peran siswa. Di sini kenapa harus mentaati? Karena semakin taat siswa akan terhadap tata tertib yang dilaksanakan, akan semakin disiplin siswanya, akan semakin baik perilakunya. Kemudian hormat dan santun pada guru dan warga sekolah yang ada. Ini juga perlu diketahui juga bahwa siswa memang seperti itu, harus santun kepada semua keluarga besar SMA. Kemudian hormat dan sopan kepada teman. Antar sama teman juga harus saling menghargai, tidak menyakiti, saling membantu dalam hal kebaikan. Kemudian belajar yang tekun. Nah, belajar yang tekun tadi diharapkan supaya belajar supaya bermakna. Belajar bermakna itu tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi mengerjakan, mencoba dan mencoba. Kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Dan berikutnya menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Berikutnya lagi menjaga keamanan sekolah. Berikutnya lagi memelihara lingkungan sekolah. Itu peran siswa dalam Wiyata Mandala. Demikian materi singkat ini, semoga ada manfaat.